يرعى فئة من الفئات السنية. نظام البطولة طبعا ما تغير في آخر سنتين. ارتئينا ان احنا يكون. Bola panas makin bergulir liar. Semakin hari tingkah lakunya semakin membabi buta. Kabar terbaru, Bahrain makin ngotot kirim bukti-bukti kuat ke AFC dan FIFA. Bola panas makin bergulir liar. Semakin hari tingkah lakunya semakin membabi buta. Kabar terbaru, Bahrain makin ngotot kirim bukti-bukti kuat ke AFC dan FIFA. Indonesia tidak aman menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kita jamin keamanan di sini. Dan tidak ada namanya itu ancaman-ancaman yang akan berpotensi mengganggu keamanan mereka di sini. Saya sebagai menteri menjamin itu. Bahwa Bahrain berusaha untuk menunjukkan memang ya mereka ini pengecut, kelihatan dari gaya bermain, dari segala segi lah. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman online. Tapi kalau Jakarta aman, kondusif, tidak ada alasan untuk tidak bermain di GBK. Mereka harus datang, ya. Bahrain harus datang. Jangan menganggap remeh AFC, karena AFC itu berada persis di bawah FIFA. AFC itu kuat juga. Jadi nggak boleh juga menganggap remeh. Media lokal mereka memuat berita bahwa Federasi Bahrain ingin menggelar pertandingan netral di Qatar. Menurutnya Qatar sangat cocok menggelar pertandingan netral di Qatar sebab fasilitasnya sangat mendukung. Sementara itu, ada beberapa negara yang justru mendukung Indonesia. Makin heboh. Inilah 3 negara yang berani bongkar ketakutan Bahrain. Bela Indonesia soal penolakan main di GBK. Permintaan kontroversial dari Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, pada 16 Oktober 2024 masih bergulir panas dan mengejutkan banyak pihak. BFA meminta laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Alasannya? Mereka merasa terancam dengan psiwar dari netizen Indonesia. Permintaan mengejutkan ini segera memicu reaksi dari berbagai negara. Berikut ini 3 negara yang tanpa ragu mendukung Indonesia dan menyoroti sikap Bahrain yang dinilai pengecut. 1. Vietnam. Bahrain takut main di Indonesia, berbeda dengan kami. Media Vietnam, Bongda, menyindir Bahrain yang dinilai takut menghadapi atmosfer panas di Indonesia. Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, sindir Bongda. Media itu juga menegaskan bahwa Timnas Vietnam tetap bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, meskipun sempat mendapat tekanan dari netizen Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah ini akal bulus Bahrain agar bisa memenangkan pertandingan saat lawan Timnas Indonesia? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut ke poin selanjutnya teman-teman. 2. Malaysia, lemah. Inilah bukti Bahrain belum kenal sepak bola Asia Tenggara. Netizen Malaysia pun ikut berkomentar, bahkan akun media sosial 833 Football asal Malaysia tak ragu menyebut Bahrain sebagai anak emas AFC yang takut menghadapi psiwar ala sepak bola Asia Tenggara. Bahrain belum mengenal sepak bola Asia Tenggara. Malaysia tetap datang ke GBK meskipun mendapat teror dari fans Indonesia. Jadi, kenapa Bahrain takut? Tantang mereka. 3. Irak. Bahrain membuat lelucon. Tidak ada alasan menolak bermain di Indonesia. Media Irak, Irak Football POD, secara terang-terangan mengecam sikap Bahrain.
Mereka menyebut permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan sebagai lelucon yang tidak pantas. Benar-benar omong kosong. Tidak ada risiko bagi Bahrain saat bermain di Indonesia. Ini keluhan yang sangat bodoh, ujar mereka dengan tegas. Jadi, apakah Bahrain benar-benar takut menghadapi atmosfer GBK? Atau ini hanya strategi untuk menghindari tekanan di lapangan? Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan ketegangan dalam dunia sepak bola, terutama ketika berkaitan dengan atmosfer dan tekanan dari para pendukung. Permintaan Bahrain agar pertandingan melawan Indonesia dipindahkan ke lokasi netral mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi di luar lapangan, seperti psiwar dari netizen Indonesia. Namun, banyak yang melihat permintaan ini sebagai tanda kelemahan atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan. Respon dari negara lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Irak menunjukkan bahwa atmosfer panas di sepak bola Asia Tenggara sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertandingan. Sepak bola di kawasan ini memang terkenal dengan dukungan fanatik dari para pendukungnya, dan tim-tim lain tampaknya telah beradaptasi dengan situasi tersebut. Fakta bahwa Bahrain meminta venue netral mengundang kritik dan dianggap sebagai upaya untuk menghindari tekanan, sesuatu yang bagi sebagian besar negara adalah bagian dari permainan itu sendiri. AFC perlu mempertimbangkan keputusan ini secara hati-hati karena pindahnya lokasi pertandingan bisa dianggap sebagai preseden yang menunjukkan bahwa tekanan dari supporter dapat mempengaruhi keputusan resmi. Di sisi lain, keputusan ini juga menyangkut keselamatan pemain, meskipun belum ada indikasi nyata bahwa ada risiko serius yang memerlukan pemindahan lokasi. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan pentingnya mentalitas kuat dalam sepak bola, terutama di kawasan seperti Asia Tenggara di mana pendukung memainkan peran besar dalam menciptakan atmosfer pertandingan yang menegangkan. Untuk timnas Indonesia, jangan pernah gentar menghadapi segala rintangan. Kalian bukan hanya mewakili diri sendiri di lapangan, tetapi juga membawa semangat dan harapan jutaan rakyat Indonesia. Setiap tetes keringat, setiap perjuangan di lapangan, adalah untuk lambang Garuda di dada. Ingat, kekuatan terbesar kita ada pada tekad yang tak pernah padam dan semangat yang menyala-nyala. Buktikan kepada dunia bahwa timnas Indonesia adalah tim yang tangguh, yang tidak akan pernah mundur, bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Jadikan kritikan sebagai motivasi, dan buat dukungan para supporter menjadi kekuatan tambahan. Teruslah berjuang dengan hati yang penuh kebanggaan. Raih kemenangan dan buat sejarah, karena Indonesia ada di belakang kalian. Majulah Garuda, berikan yang terbaik untuk merah putih. Gawat, AFC bisa kabulkan permintaan Bahrain, Indonesia terancam gagal main di SUGBK. Media Korea Selatan, Chosun Sports, memberikan peringatan keras kepada timnas Indonesia. Mereka menyoroti kemungkinan AFC mengabulkan permintaan Bahrain FA untuk memindahkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ke tempat netral, alih-alih bermain di Jakarta. Apakah ini pertanda AFC bakal berpihak kepada Bahrain? Bahrain berdalih ingin bermain di tempat netral karena merasa tidak aman bertandang ke Jakarta. Teror dari netizen Indonesia di media sosial dianggap sebagai ancaman serius. AFC dalam pernyataannya menyebut permintaan tersebut akan dipertimbangkan secara serius. Tapi, mungkinkah keputusan ini justru menguntungkan Bahrain, mengingat Presiden AFC sendiri adalah Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, yang berasal dari Bahrain? Tak hanya itu, jabatan-jabatan penting di AFC diduduki tokoh-tokoh dari negara rival Indonesia seperti Malaysia dan Singapura. Plus, markas besar AFC berada di Kuala Lumpur. Apakah ini tanda-tanda buruk bagi Indonesia? Semua mata kini tertuju pada keputusan AFC. Apakah Indonesia akan kehilangan kesempatan bermain di kandang sendiri? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana drama ini berakhir. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan adanya potensi konflik kepentingan dalam keputusan AFC, mengingat beberapa pejabat kunci di organisasi tersebut berasal dari negara-negara yang punya hubungan rivalitas dengan Indonesia. Permintaan Bahrain untuk bermain di tempat netral dengan alasan keamanan bisa saja menjadi celah bagi AFC untuk mengabulkan permintaan tersebut, terutama karena Presiden AFC sendiri berasal dari Bahrain. Jika permintaan ini dikabulkan, hal ini bisa menjadi presiden buruk bagi sepak bola internasional, di mana keputusan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lapangan. Meskipun AFC wajib memastikan keselamatan semua pihak, keputusan untuk memindahkan lokasi pertandingan hanya berdasarkan tekanan dari media sosial bisa dianggap berlebihan, dan bisa saja memicu kontroversi tentang keadilan dan netralitas konfederasi tersebut. Di sisi lain, jika AFC menolak permintaan Bahrain,
Hal itu akan menunjukkan bahwa keputusan tetap berbasis pada prinsip fair play dan menghormati hak tuan rumah. Bagaimanapun, penting bagi PSSI dan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan bahwa keamanan pertandingan dapat dijamin agar tidak ada alasan kuat bagi AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan. Timnas Indonesia, jangan pernah ragu dan tetaplah percaya diri. Kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia yang selalu mendukung dan bangga dengan perjuangan kalian di lapangan. Tantangan dan rintangan adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih kuat, dan inilah saatnya membuktikan bahwa kalian mampu melewati semuanya dengan kepala tegak. Bermain di kandang sendiri adalah keistimewaan, dan dukungan dari supporter akan menjadi kekuatan besar. Jadikan sorakan dan semangat mereka sebagai dorongan untuk berjuang lebih keras dan tidak pernah menyerah. Ingatlah bahwa setiap tetes keringat, setiap tackle, dan setiap gol yang tercipta adalah untuk kebanggaan bangsa. Tetap fokus, disiplin, dan bermainlah dengan hati. Kalian tidak hanya bertarung untuk kemenangan, tetapi juga untuk harga diri Indonesia. Percayalah, dengan usaha maksimal dan kerja sama yang solid, tidak ada yang mustahil. Bangkitlah Garuda, tunjukkan taringmu di lapangan. Baikin Gejer, supporter Indonesia, bermuka dua, dulu puja Shin Tae-yong, kini ramai-ramai teriak pecat, ada apa sebenarnya? Media Vietnam, Soha Fan, dibuat bingung melihat sikap supporter timnas Indonesia yang seolah berubah 180 derajat terhadap Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya dianggap sebagai pahlawan setelah membawa timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga menuai pujian setelah berhasil membuat skuad Garuda tampil mengejutkan dengan menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain di 3 laga awal. Namun, semua berubah usai kekalahan tipis 1-2 dari Cina pada 15 Oktober 2024 di matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi. Hanya dalam hitungan hari, euforia pujian mendadak sirna dan berganti hujan kritik yang tak tanggung-tanggung. Tagar Shin Tae-yong out langsung menggema di media sosial, disuarakan oleh supporter yang meminta sang pelatih dipecat. Mereka menuding performa timnas yang menurun dan menyalahkan strategi yang dianggap kurang efektif saat menghadapi Cina. Hal ini membuat Soha Fan bertanya-tanya, kenapa sepak bola Indonesia bisa secepat itu berubah sikap? Apakah satu kekalahan cukup untuk melupakan semua capaian sebelumnya? Padahal, tidak sedikit pihak yang beranggapan bahwa performa timnas Indonesia di kualifikasi ini adalah yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa supporter bahkan menyayangkan sikap bermuka dua sebagian penggemar yang terlalu cepat mengkritik setelah hanya 1 kali kalah. Shin Tae-yong sendiri tampaknya tak terpengaruh dengan desakan tersebut. Sang pelatih tetap memegang kendali, siap memimpin skuad Garuda menghadapi laga besar melawan Jepang dan Arab Saudi di SUGBK bulan depan. Apakah Shin Tae-yong bisa membungkam para pengkritik dan mengembalikan kepercayaan supporter? Ataukah desakan untuk menggantinya semakin menguat? Semua mata akan tertuju pada November mendatang, ketika laga-laga hidup mati menanti timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa dinamisnya emosi dan tuntutan supporter dalam dunia sepak bola, khususnya di Indonesia. Supporter Indonesia memang dikenal sangat antusias dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap timnas, yang membuat mereka cepat memberikan respons ekstrim, baik berupa pujian atau kritik. Ini adalah fenomena yang sering terjadi, terutama ketika hasil yang diharapkan tidak tercapai meskipun sebenarnya tim telah menunjukkan perkembangan signifikan. Kritik keras kepada Shin Tae-yong setelah kekalahan dari Cina menunjukkan kekecewaan yang dalam, mungkin karena ekspektasi yang sudah terlanjur tinggi setelah hasil positif di 3 laga sebelumnya. Ketika tim berhasil menahan imbang negara-negara kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, supporter merasa harapan untuk lolos ke Piala Dunia menjadi lebih realistis. Kekalahan dari Cina dianggap sebagai kemunduran yang sulit diterima, terutama mengingat perjalanan panjang timnas untuk mencapai tahap ini. Namun, perubahan sikap yang begitu cepat dapat merugikan tim secara keseluruhan. Sikap yang terkesan, bermuka dua, dan ketidaksabaran ini dapat memberikan tekanan yang tidak perlu pada pemain dan pelatih, memengaruhi atmosfer internal tim. Timnas Indonesia sebenarnya berada dalam fase pertumbuhan dan sedang mencoba menembus batas-batas baru di sepak bola Asia. Proses seperti ini memerlukan waktu dan konsistensi, serta dukungan berkelanjutan, terutama di saat-saat sulit. Di sisi lain, kritik juga merupakan bagian tak terpisahkan dari sepak bola dan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pelatih.
Shin Taeyong perlu menunjukkan kapasitasnya untuk merespons dengan baik kritik ini, menguatkan timnya, dan membuktikan bahwa kekalahan dari Cina adalah bagian dari proses belajar dan pengembangan. Laga-laga mendatang melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ujian besar, dan bagaimana dia mempersiapkan tim untuk menghadapi lawan-lawan tersebut akan sangat menentukan nasibnya. Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti sifat kompleks dari hubungan antara supporter, tim, dan pelatih. Perlu ada keseimbangan antara kritik konstruktif dan dukungan agar timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Untuk Shin Taeyong, jangan biarkan kritik meruntuhkan semangat Anda, karena ini adalah bagian dari perjalanan menuju sukses yang lebih besar. Anda telah membawa timnas Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya, menciptakan sejarah dan membangkitkan kembali harapan jutaan supporter di seluruh negeri. Setiap langkah maju tentu akan menghadapi tantangan, dan terkadang kekalahan adalah guru terbaik untuk meraih kemenangan yang lebih besar. Ingatlah, Anda telah membuat kami percaya bahwa kita bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain adalah bukti bahwa timnas Indonesia bisa mengimbangi kekuatan besar. Kekalahan dari Cina mungkin terasa menyakitkan, tetapi ini bukan akhir, melainkan batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. Teruslah percaya pada proses yang Anda bangun dan ingat bahwa di balik setiap kritik, ada supporter yang juga menginginkan yang terbaik untuk timnas. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menginspirasi para pemain dan membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Perjalanan masih panjang, dan laga-laga besar menanti di depan. Buktikan bahwa Anda dan tim ini mampu bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa Garuda tak pernah menyerah. Teruslah berjuang, karena ketika kemenangan itu datang, rasanya akan jauh lebih manis setelah semua perjuangan ini. Kami percaya pada Anda, Coach Shin. Curahan hati Kelvin Verdong, wasit biang kerok kepermainan licik, timnas Indonesia, dirampok, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong, bek andalan timnas Indonesia, akhirnya angkat bicara setelah dua hasil mengecewakan yang diraih skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Verdong mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam, merasa bahwa keberuntungan tidak berpihak pada tim dan keputusan kontroversial wasit turut menjadi biang keladi kegagalan. Kami sebenarnya punya peluang untuk menang, tapi nyatanya malah seperti dirampok di lapangan, ungkap pemain berusia 27 tahun tersebut. Kekecewaan Verdong semakin memuncak ketika Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, dan kemudian kalah tipis 1-2 dari Cina. Verdong menyebut bahwa keputusan wasit di laga melawan Bahrain benar-benar merugikan Indonesia. Ada tambahan waktu 6 menit, tapi gol mereka justru tercipta di menit ke-99. Rasanya seperti permainan dibiarkan berlanjut hingga mereka berhasil mencetak gol, keluhnya. Bukan hanya soal waktu tambahan, ia juga mengkritisi sejumlah keputusan yang dinilai tidak adil. Di pertandingan melawan Cina, Verdong mengungkapkan kekecewaannya terhadap strategi permainan lawan yang dinilainya licik. Menurutnya, Cina sengaja mengulur waktu dan memanfaatkan segala cara untuk mempertahankan keunggulan. Sejak skor 0-0, kiper mereka sudah mulai terjatuh dan mengeluhkan cedera yang tampak dibuat-buat. Begitu kami tertinggal, makin sulit bagi kami untuk bangkit karena mereka sangat pandai menunda-nunda permainan, ujarnya. Meski demikian, Verdong tetap optimis dan percaya timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kami masih punya 6 pertandingan lagi, dan 4 diantaranya akan berlangsung di kandang. Ini adalah peluang besar untuk bangkit dan menunjukkan kualitas kami, tegasnya penuh semangat. Apakah timnas Indonesia bisa membalikkan keadaan dan mengejutkan Asia? Atau justru akan kembali tersandung oleh permainan kontroversial dan keputusan wasit yang merugikan? Saksikan perjuangan skuad Garuda dalam 6 laga tersisa. Lebih lanjut, pendekatan clickbait pada artikel ini berhasil menarik perhatian dengan bahasa yang emosional dan sensasional, seperti penggunaan kata-kata dirampok dan wasit biang kerok yang memicu rasa penasaran dan respons emosional pembaca. Frasa seperti keputusan kontroversial wasit dan permainan licik memperkuat kesan adanya ketidakadilan dan dramatisasi situasi yang bisa membuat pembaca merasa lebih terlibat dan penasaran dengan detail yang sebenarnya terjadi. Namun, perlu diperhatikan agar tetap menjaga keseimbangan antara daya tarik clickbait dan fakta. Menggunakan kata-kata kuat seperti dirampok atau permainan licik bisa memengaruhi persepsi pembaca secara negatif jika tidak didukung bukti yang jelas.
Artikel sebaiknya juga memberikan pandangan yang lebih objektif mengenai situasi pertandingan, termasuk perspektif dari pihak lawan atau wasit, agar pembaca mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan tidak hanya terpancing oleh sensasi. Untuk timnas Indonesia, jangan pernah menyerah. Hasil pertandingan mungkin tidak selalu sesuai harapan, tapi kalian telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mudah, tapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Masih ada 6 laga tersisa untuk membuktikan bahwa skuad Garuda bisa bangkit dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. Tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah tim yang tak kenal kata menyerah. Bersatulah, bermainlah dengan hati, dan percaya bahwa keajaiban bisa terjadi saat kalian bekerja keras dan tidak pernah berhenti berjuang. Tetap semangat, jangan menyerah, dan bawa kebanggaan untuk Indonesia. Kami semua mendukung kalian. Naturalisasi Kevin Dix siap ngebut, bakal tampil bersama timnas di laga panas bulan depan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, membawa kabar yang menggemparkan publik sepak bola tanah air. Proses naturalisasi bek berusia 28 tahun, Kevin Dix, yang berhasrat membela timnas Indonesia, akan segera memasuki tahap krusial minggu depan. Menpora Dito mengungkapkan bahwa berkas Kevin baru saja diterima dari PSSI dan siap diproses seiring bergantinya pemerintahan ke era Prabowo Subianto. Mungkinkah Kevin akan segera disumpah menjadi WNI dan siap memperkuat lini pertahanan skuad Garuda? Rencananya, jika semua berjalan lancar dan proses ini rampung dengan cepat, Kevin bisa jadi akan menjalani debutnya dengan seragam merah putih saat Indonesia menjamu dua raksasa sepak bola Asia, Jepang dan Arab Saudi, dalam laga internasional bulan November. Ini tentu jadi kesempatan emas bagi timnas untuk membuktikan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi demi mengejar tiket Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain FC Copenhagen ini digadang-gadang akan menjadi angin segar bagi pasukan Shin Taeyong yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini belakang. Tapi, semua mata kini tertuju pada proses legalitas yang harus dilalui, termasuk persetujuan dari pemerintah dan DPR, serta pengambilan sumpah kewarganegaraan. Ditambah lagi, isu hangat tentang kemungkinan Dito Aryo Tejo tetap menjabat sebagai Menpora di era Prabowo semakin menambah optimisme. Dengan posisi strategis di pemerintahan baru, peluang bagi Dito untuk mempercepat proses naturalisasi ini tentu semakin besar. Akankah Kevin Dix benar-benar menjadi kunci yang membawa Garuda terbang lebih tinggi? Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya, ini bisa jadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan momentum penting dalam upaya Indonesia untuk memperkuat timnas menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi Kevin Dix bisa segera diselesaikan, maka ini akan memberikan dorongan signifikan bagi skuad. Kevin adalah pemain yang punya pengalaman di Liga Eropa, dan kehadirannya di lini belakang bisa menjadi solusi atas masalah pertahanan yang dihadapi tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun, proses naturalisasi yang bergantung pada transisi pemerintahan bisa menjadi tantangan tersendiri. Dengan pergantian presiden dan kemungkinan perubahan susunan kabinet serta anggota DPR, ada risiko bahwa proses ini bisa mengalami penundaan atau komplikasi. Jika Menpora Dito tetap menjabat di era Prabowo, harapannya adalah proses ini bisa tetap lancar karena konsistensi kepemimpinan dapat mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, jadwal ketat menjelang pertandingan besar melawan Jepang dan Arab Saudi membuat waktu menjadi faktor yang krusial. Jika Kevin bisa disumpah sebagai WNI tepat waktu, ia akan memberikan tambahan kekuatan bagi Shin Taeyong untuk mengatasi lawan-lawan yang tangguh. Namun, keterlambatan dalam proses bisa menyebabkan Kevin kehilangan kesempatan tampil di laga-laga penting ini, yang tentunya akan mengurangi dampak potensial kehadirannya bagi tim. Secara keseluruhan, ini adalah momen yang menentukan dan penuh tantangan bagi sepak bola Indonesia. Keberhasilan dalam proses naturalisasi Kevin Dix tidak hanya akan memperkuat timnas, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam mengejar prestasi sepak bola internasional. Tetaplah percaya pada kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, dan setiap rintangan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Jangan biarkan kegagalan atau penundaan menghentikan langkahmu, sebaliknya, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk terus bergerak maju. Ingatlah, kesuksesan bukan hanya tentang tiba di garis akhir, tetapi tentang bagaimana kita terus berjuang dan belajar di sepanjang perjalanan. Jika satu pintu tertutup, ada 1000 cara lain untuk mencapai tujuanmu.
Teruslah berusaha dengan penuh semangat dan jangan pernah menyerah, karena hari ini bisa menjadi awal dari kisah suksesmu yang luar biasa. Tetap fokus, tetap berusaha, dan jadikan setiap langkah berarti. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan, dan masa depan cerah menanti mereka yang tidak berhenti berjuang. Timnas Indonesia dibantai Cina gara-gara sombong. Media Cina sindir keras, Garuda terlalu arogan hingga kehilangan 3 poin berharga. Kekalahan dramatis 2-1 yang dialami Timnas Indonesia dari Timnas Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi buah bibir. Media Cina, Sohu, dengan tajam menyindir Timnas Indonesia yang disebut terlalu sombong dan meremehkan lawan. Arogansi skuad Garuda dinilai sebagai faktor utama yang membawa mereka ke jurang kekalahan di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Kemenangan ini juga jadi sorotan karena Timnas Cina berhasil memanfaatkan keangkuhan lawan yang dianggap terlena setelah serangkaian hasil positif. Sejak awal, Timnas Indonesia memang datang ke laga ini dengan penuh kepercayaan diri. Garuda tak terkalahkan di 3 laga sebelumnya, sukses menahan imbang tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi, Jepang, dan Bahrain. Sayangnya, Sohu menilai keberhasilan tersebut malah membuat para pemain Indonesia besar kepala. Di sisi lain, Cina yang selalu kalah dalam 3 pertandingan pembuka grup C justru tampil dengan motivasi ekstra. Alih-alih bermain aman, Timnas Indonesia dikritik karena dianggap meremehkan tim Dragons, yang datang ke laga dengan penuh tekanan untuk mengamankan kemenangan pertama mereka. Menurut Sohu, kesalahan besar terlihat dari taktik yang diterapkan Shin Tae-yong. Ketika menyerang, Timnas Indonesia dinilai terlalu mengendurkan pertahanan, memberikan celah yang kemudian dimanfaatkan secara sempurna oleh Branko Ivankovic, pelatih Timnas Cina. 2 gol Cina berawal dari kelengahan dan kesalahan lini belakang Garuda, yang membuat Sohu menyimpulkan bahwa arogansi menjadi senjata makan tuan bagi skuad Indonesia. Jika saja mereka bertahan dengan maksimal seperti 3 laga sebelumnya, Cina mungkin tidak akan mendapatkan peluang untuk menang, sindir Sohu. Media tersebut menambahkan bahwa kemenangan Timnas Cina lebih banyak ditentukan oleh keberuntungan, bukan sepenuhnya karena kehebatan mereka. Cina menang hanya karena Indonesia terlalu sombong. Fakta membuktikan bahwa arogansi hanya akan membawa kekalahan, bunyi pernyataan Sohu. Kini, kemenangan perdana ini membuat Cina dan Indonesia sama-sama mengoleksi 3 poin, meskipun Cina tetap berada di dasar klasemen grup C. Namun, sorotan utama tetap pada performa Timnas Indonesia yang dinilai kalah sebelum bertanding, akibat terlalu percaya diri. Apakah kesombongan Garuda akan menjadi penghalang dalam perjuangan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Lebih lanjut, pendapat ini mencerminkan bagaimana persepsi bisa berubah dengan cepat berdasarkan hasil pertandingan. Setelah tampil meyakinkan di 3 laga sebelumnya, Timnas Indonesia mungkin memang memasuki pertandingan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Namun, menyebutnya sebagai sombong atau arogan bisa jadi terlalu berlebihan. Keberhasilan menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang tentu membangkitkan semangat, namun ekspektasi yang tinggi juga bisa membuat tim lengah atau sedikit meremehkan lawan yang dianggap lebih lemah. Dari segi taktik, pengenduran pertahanan saat menyerang memang bisa menjadi bumerang, terutama melawan tim yang sedang terdesak dan memiliki motivasi tinggi seperti Cina. Namun, kesalahan semacam ini lebih disebabkan oleh strategi yang kurang matang atau eksekusi yang tidak sempurna daripada murni kesombongan. Shin Tae-yong dan tim tentu punya alasan untuk memainkan gaya tertentu, meski pada akhirnya terbukti kurang tepat di laga tersebut. Kritik dari media Cina, Sohu, yang menyebut kemenangan Cina sebagai beruntung, mungkin juga menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan hasil dominasi mutlak. Kemenangan dengan memanfaatkan kesalahan lawan adalah bagian dari permainan sepak bola, dan itu adalah sesuatu yang bisa terjadi pada tim manapun. Jadi, narasi tentang arogansi ini lebih mirip usaha untuk memperkeruh hasil laga ketimbang analisis mendalam soal performa. Kesimpulannya, mungkin yang lebih dibutuhkan Timnas Indonesia adalah pembenahan strategi dan peningkatan kewaspadaan agar tetap fokus di semua laga, tanpa memandang enteng lawan apapun. Menjadikan kekalahan ini sebagai pelajaran bisa membantu memperbaiki kekurangan sebelum pertandingan berikutnya, daripada terlalu memikirkan kritik yang tidak sepenuhnya adil. Jangan biarkan kekalahan ini meruntuhkan semangat kalian, Timnas Indonesia. Kekalahan bukanlah akhir, tapi langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Ingat, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang,
dan kalian sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dengan menahan imbang tim-tim kuat di pertandingan sebelumnya. Setiap pertandingan adalah pelajaran, dan kekalahan ini bisa menjadi batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Terus fokus, perbaiki kelemahan, dan jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian. Garuda di dadamu bukan sekadar simbol, tetapi juga kekuatan dan kebanggaan yang harus terus kalian jaga di setiap laga. Jangan takut gagal, karena pemenang sejati adalah mereka yang bangkit setelah jatuh. Terus berjuang, berikan yang terbaik, dan buktikan bahwa Garuda mampu terbang tinggi di kancah sepak bola dunia.